Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa dan kita berjumpa untuk membahas keberadaan kita sehari-hari yang seringkali kita alami di dalam kehidupan ini. Anda pernah nggak mendengar istilah overthinking? Berpikir yang lebih gitu ya, atau berlebihan dalam berpikir. Nah, mungkin masing-masing kita ini punya pribadi yang berbeda-beda. Ya, bagaimana cara menggunakan pikirannya juga berbeda-beda. Misalnya kalau saya sendiri nih ya, saudara, saya ini adalah orang yang memang puji Tuhan punya kemampuan untuk menganalisa. Jadi kalau saya mendapatkan sesuatu atau berhadapan dengan sesuatu, saya mampu menganalisa ini terjadinya seperti ini, nanti ini begini dan begitu dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya kalau analisa saya tidak terkendali, saya menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam berpikir. Dan itu sebetulnya tidak membawa kebaikan pada akhirnya. Kenapa? Ketika saya tidak terkendali dalam berpikir, yang pertama, apa yang saya pikirkan menjadi ketakutan dalam hidup saya. Ya, misalnya suatu hari saya sedang dalam program pengutusan untuk perintisan pelayanan di satu tempat. Nah, ketika itu saya sedang merencanakan pernikahan ya dengan pasangan saya. Tetapi menjelang kami menikah, saya harus diutus ke satu tempat yang akhirnya kami berpisah satu dengan yang lainnya. Nah, di tempat itu saya mulai overthinking lebih tepatnya. Saya mulai berpikir begini, wah ini kalau dipisah begini bagaimana kami mau mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana dengan berpisah begini tidak ada waktu yang memadai untuk berdiskusi. Dan pada waktu itu belum ada yang namanya layanan internet seperti hari ini. Kami berkomunikasi tidak mudah saudara. Ya, menggunakan telepon itu memakan biaya yang cukup besar. Jadi saya sulit berkomunikasi dengan pasangan saya yang ada di negara lain. Lalu kemudian bagaimana saya bisa mempelajari ya hal-hal apa yang dibutuhkan untuk pernikahan karena saya ada di negara yang berbeda seperti itu. Wah, saya berpikir tiap hari seperti itu dan akhirnya menjadi takut. Lalu yang kedua, ketika saya overthinking, yang saya alami adalah saya jadi terbatas untuk melakukan aktivitas yang seharusnya saya kerjakan. Jadi aktivitas yang seharusnya saya selesaikan gak maksimal karena dikit-dikit saya berpikir. Dan yang ketiga ya, overthinking yang terjadi dalam kehidupan saya waktu itu akhirnya membuat saya tertekan. Ya, jiwa saya jadi tertekan, gak merdeka, gak enak mau apa-apa, kerjaan juga gak enak. Mau duduk bersama orang-orang sementara mereka bercanda, sukacita, hati saya gak enak, tertekan. Sampai suatu ketika saya ingat sekali ya saudara, rekan pelayanan yang dikirim bersama-sama dengan saya ketika itu dia tahu persis tuh saya kenapa gitu ya. Lalu akhirnya dia bilang begini, kamu kalau begitu terus ya, maka dia sebutkan satu ayat dalam kitab Ayub begitu ya. Kitab Ayub berkata begini, apa yang kamu takutkan itu yang akan kejadian. Wah, dari situ saya mulai belajar bahwa overthinking itu tidak baik. Menganalisa itu bagus, perlu. Dan puji Tuhan kalau kita punya kemampuan untuk bisa menganalisa segala sesuatu. Tetapi kalau sudah tidak terkendali saudara, itu berbahaya untuk diri kita sendiri dan tanpa kita sadar itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi rekan saya tuh udah sebel kali ya. Dia udah gak suka ngelihat saya dikit-dikit melamun, dikit-dikit menangis, dikit-dikit kayak orang yang aduh gimana karena overthinking. Dan akhirnya dia sudah tidak tahan lagi dan dia keluarkan ayat pamungkas itu. Ya, apa yang kamu takutkan maka itu yang akan menimpa kamu. Saya stop untuk overthinking. Dan ayat itu pun terus mengingatkan saya kalau saya mulai tidak terkendali ketika menganalisa segala sesuatu. Nah, saudara, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita seperti ini. Roma 12 ayatnya yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Siapa yang tahu persis hari esok? Kan tidak ada yang tahu, ya.
Nah, untuk itu pikirkan saja yang bisa dipikirkan. Sejauh Tuhan bukakan, itu yang kita renungkan. Sejauh yang kita pahami, itu saja yang kita percayai. Tapi kalau kita sudah menerawang kemana-kemana, itu yang tadi saya share kepada Anda, apa yang saya alami. Jadi takut, jadi tidak produktif, dan akhirnya jadi sakit. Nah, tentunya tiada di antara kita yang ingin seperti itu, bukan? Untuk itu pastikan biarlah pikiran kita terkendali oleh pikiran Kristus yang terutama. Pikirkan segala sesuatu yang memang patut dipikirkan supaya dalam perjalanan kehidupan kita semuanya damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.